Yang baik malaikat rahmat senang, yang jelek malaikat azab yang senang. Nah, ketika dua-duanya ini berlomba, maka Allah membanggakan yang taat. Malaikat azab, kamu boleh lihat hamba saya sebagian yang maksiat dosa, tapi coba lihat tuh, ya lo banyak yang taat, yang baik, yang soleh. Apa ibu-ibu semuanya nggak benar? Banyak yang benar. Bapak-bapak semuanya banyak yang benar. Anak-anak Badar semua banyak yang soleh-soleha. Jadi berimbang nih. Nah, maka itulah ketika ada orang punya satu sisi kebaikan, ya tentu saja Allah senang. Persoalan ada keburukannya, tentu Allah maha mengampuni selagi kitanya mau minta ampun. Ya artinya baik semua. Yang ahli taat kalau istiqomah, tidak ria, ikhlas, Allah senang. Yang ahli maksiat kalau sadar taubat, ya Allah juga senang. Nah, malaikat azab ini nggak kebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin 2 pekan atau 2 pekan yang lalu kita bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Dari mulai membaca, kemudian mempelajari makna, kemudian pada akhirnya mengamalkan Al-Quran. Malam ini kita lanjut pada keutamaan orang-orang yang berzikir, sebagaimana di awal bab pertama sudah kita bahas tentang zikir dan macam-macam aurat atau zikiran-zikiran. Sekarang lebih fokus pada inti daripada ahli zikir, orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syarfudz zakirin utawi iki bab nerangaken kemuliaane wong kang ahli zikir kabeh min hadhil ummati, saking ikilah umat. Ahli zikir dari umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat diapresiasi oleh Allah, disiapkan balasan. Ingat Allah tentu dengan syariatnya. Jangan cuman ingat eling tapi tidak bersyariat, nanti nggak ketemu tuh. Sama orang makan membayangkan kenyang, yang nggak akan kenyang. Gak usah dibayangkan, lapar ambil makan terus nyuap, ngunyah, telan, nanti kenyang sendiri. Wa minasyarfil ladzi adkharahu Allahu li hadhil ummah ma'addahu Allah ta'ala lidzakirina minal fadli was-sawabi bidzikrihim faqad jama'at jumlatan sholihatan min dzalika nadhkuruha insyaallah fi mayati. Di antara keutamaan zikir yang hakikat, ibadah yang kita laksanakan, salat, puasa, haji, sedekah, umroh, zikir, wirid, baca Quran, kemarin sudah banyak amalan yang kita bahas, yang pada inti akhir tujuannya adalah supaya ingat. Lupanya itu karena memang kita hidup di alam dunia yang banyak tetempoan, apa bahasa Indonesianya? Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang dipikir, kepikiran, nggak pengen tapi kepikiran. Nggak pengen lihat tapi kelihatan, nggak pengen dengar tapi kedengaran. Dari situ banyak pengaruh yang masuk dari eksternal, dari luar masuk ke kita, jadi keinginan. Nah, padahal segimanapun keinginan yang kita inginkan dalam kehidupan ini, tentu kita sudah banyak pengalaman. Tidak semua yang kita inginkan terwujud. Tapi kalau harapan, ini kan ceritanya istilah saja. Keinginan, harapan, cita-cita, tujuan, target, apapun bentuknya, berangkatnya dari mana? Kalau dari hawa, dorongan, nafsu yang bersifat dunia, pasti hanya sesaat, sebentar. Pengen makan bakso favorit misalnya, ya di situ enaknya sebentar pas di lidah gitu. Setelah masuk ke perut sama-sama kenyang. Lalu tidak ada bedanya dengan gorengan yang di jembatan 14 misalnya, nggak ada bedanya kalau mau ngomongin kenyang. Atau mungkin di rumah aja bikin nasi goreng, kenyang juga. Tapi ceritanya pengen. Nah, kalau pengen itu berarti kan pasti
ditempuh, pasti dijalani meski jauh, dengan supaya tenang atau refresh, apa bahasa? Refreshing. Apa itu healing sekarang? Dari sini ke puncak 1 jam, 2 jam. Tapi seru Pak, ya nggak apa-apa. Namanya jalan-jalan itu bagian dari tamasya kalau dalam syariat. Berjalan-jalan di muka bumi ini menikmati nikmat Allah supaya punya pengalaman baru, pelajaran baru. Kalau nggak jalan-jalan, nggak tamasya, nggak tahu di mana tempat orang di luar sana, kita nggak punya pengalaman. Nah maka di antara semua hal duniawi yang kita pikirkan, yang kita lihat, kita dengar, kita amalkan, semuanya boleh selagi tidak menabrak batasan syariat. Tidur mubah boleh, tapi tidur yang menyebabkan meninggalkan kewajiban jadi tidak boleh. Yang tidak bolehnya karena meninggalkan kewajiban. Makan minum boleh, tapi jangan menabrak syariat. Apa yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, ya jangan. Apa saja semua, keinginan apa saja boleh, tetapi jangan meninggalkan ingatan. Jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab urusan-urusan dunia. Nah, maka pentingnya zikir ini mengingat sebagaimana disebut di sini. Di antara keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, al-awwalu annal abda yastafidu bidzikri khususiyah la asyrafu minha indahu wa la a'azza minha ladaihi wa hiya ma'iyatul haqqi subhanahu wa ta'ala wa dzakarahu lahu fil mala'il a'la. Makna zikir secara hakikat tersurat dan tersirat. Begini teksnya, bahwa yang pertama faidah, manfaat berzikir, ada kekhususan dari Allah yang itu menjadi kemuliaan hambanya Allah, sebab dekat dengan Allah disebut istilahnya ma'iyatul haqqi subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah berarti menghadirkan, menyertakan Allah dalam alam pikiran, dalam hati, dalam anggota tubuh, lalu dalam kehidupan secara umum. Nih maknanya zikir itu. Kalau kita ingat sesuatu pasti membayangkan apa yang kita ingat. Saya ingat betul waktu SD kelas 6. Itu hadir semua di sini. Di kepala, dari alam bawah sadar sini ke depan. Lalu bisa diceritakan. Kelasnya di sebelah sini, duduknya di sebelah mana, sekanan kiri saya siapa, ingat, menghadirkan semua tuh, namanya ingat tuh. Ada nggak kenangan waktu itu? Banyak, diingat lagi tuh. Nah kita kan kemudian setelah begitu lupa sesudah begitu, berganti. Boleh kita lupa kenangan di masa lalu, yang baik dijadikan istiqomah, dijaga, yang tidak baik jadikan pelajaran dan jangan terulang. Tapi ada yang ingatan tidak boleh lupa sama sekali sampai mati, sampai waktunya ajal tiba, yaitu nggak boleh lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ingatan berarti dari materi ngaji, dari pengetahuan dari majelis taklim, dari baca buku, dari nonton video tentang ngaji, ceramah, ada nasihat-nasihat, ingat. Tapi nggak cukup diingat di dalam pikiran. Harus ada rasa greget di hati itu, gregetan. Ingatan, ada rasa khauf, ada rasa kerinduan kepada Allah dengan syariat. Apa? Syariatnya tidak hanya ingat dalam pikiran, dalam perasaan hati, tapi melaksanakan dengan amal. Makanya kalau ditanya, itu orang sholat, ingat gak sama Allah? Secara syariat dia ingat. Buktinya dia mau wudu, mau sholat, sampai salam, nggak setengah-setengah. Capek 2 rakaat aja duhurnya, yang lain masih sholat, dia udahan, pegel. Mau nggak mau ngantuk, pokoknya sampai salam terakhir. Jadi dia ingat secara syariat. Tapi ada yang ceritanya ngomong ingat sama Allah, zikir sama Allah, tapi nggak sholat nih. Berarti hanya cuman ingatan aja. Sama kayak tadi, kita cuman mengingat kenangan masa lalu, setelah itu udah. Ingat nggak ini sholat apa?
Ingat gak ini hari apa? Ingat gak ini jam berapa? Harusnya ngapain? Tuh semua. Yang ingatan itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ya ingat Allah, puasa ingat Allah, zakat ingat Allah, sedekah ingat. Kalau nggak disuruh Pak, nggak ada perintah agama, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, zikir, wirid, siapa sih yang pengen gitu? Pengennya sih hidup semau-mau, tidur semau-mau, makan semau-mau, ya main semau-mau, pengen itu, manusiawi itu. Anak-anak contohnya lagi senang main, disuruh pulang nggak mau. Apalagi kalau sholat deh, sholat, antar terus. Besok masih ada sholat, iya juga besok masih ada. Karena apa? Anak-anak belum akil balik, belum dicatat amal buruknya, dia tinggalin sholat yang belum balik nggak ada masalah. Tapi kalau ibu bapaknya nggak mengingatkan, nanti dosanya malah ke orang tua. Yang kewajiban itu ngingetinnya tuh, ingetin aja, waktunya sholat, waktunya ngaji. Kewajibannya mengingatkan. Nanti setelah dia akil balik, maka tanggung jawab diambil alih oleh si anak itu. Urusannya sudah sama Allah, bukan lagi sama orang tua. Kamu sholat nggak sholat urusanmu. Bapak sudah beliin sarung, beliin peci, ajarin ngaji, biayain sekolah. Urusan kamu nanti jawab di depan Allah bahwa bapak ibu sudah menjalankan kewajiban mendidik anak. Kalau kamu berani sama Allah, silahkan. Bapak ibu udah lepas. Makanya seorang perempuan kalau sudah nikah sama seorang laki-laki, tanggung jawab sholat, puasa, haji, zakat, ibadahnya itu sudah jadi pindah ke suami. Artinya suami ini penggantinya bapak yang dulu mendidik dari kecil sampai balik, sampai ketemu jodoh dengan kita. Diambil alih, nggak cuma badannya, tapi lahir dan batin, dunia dan akhiratnya di hadapan Allah. Tidak lagi dengan mertua, tapi saya suaminya. Saya bertanggung jawab sholatnya, hajinya, ngajinya, puasanya, ibadahnya. Saya yang tanggung jawab, suami. Nah, itu yang pertama. Jadi orang zikir itu wahiyya ma'iyatul haqqi subhanahu wa ta'ala. Dia bersama selalu, always, nggak pernah never. Jadi selalu bersama Allah di mana saja dia. Sholat duhur ketemu Allah, sholat asar ketemu Allah, maghrib ketemu Allah. Zikir ketika baca kalimat zikir juga menyebut nama Allah, ingatnya Allah. Terus lagi pas sedekah ingat karena perintah Allah, puasa karena Allah, semuanya karena Allah. Persoalan Kang, saya belum bisa khusyuk benar-benar lillahi ta'ala. Itu proses syariat, sudah diukur sama Allah. Sehusyuk-husyuknya kita nih segimana sih? Udah dicobain khusyuk-khusyuk malah jadi nggak benar. Contohnya mau sholat nih, matiin TV, apa ini, mode pesawat ya, mode pesawat, tutup pintu, kunci, anak ditidurin biar anteng gitu. Kita mau sholat tengah malam, Allah, ada bunyi apa, deg 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 deg, kayaknya udah mulai nih. Terus tiba-tiba ada yang jatuh gubrak, kaget lagi. Gimana bisa khusyuk? Iyalah badan masih bisa karena tadi steril, aman. Kipas nyalain biar nggak lagi sholat begini-begini, gerah. Nah udah nyala kipas nih, AC nyala. Nah udah sempurna secara fisik. Tapi pikiran bisa nggak dikendalikan supaya jangan mikirin apa-apa dah pokoknya. Ya Allah, sajadah udah 2 bulan kagak dicuci. Sajadah kepikiran belum dicuci. Yang mau dipakai sujud tuh kepikiran. Semuanya pikiran. Sekarang hati, kepengenan, keinginan, bayangan, apa yang pernah terjadi, semua perasaan, suka, senang, sedih, tawa, ada di hati gejolak. Kapan ibu bapak bisa khusyuk sholat? Lalu orang ada alasan kenapa nggak mau sholat, nggak mau ibadah, belum bisa khusyuk Pak. Kapan kira-kira sholatnya? Yang nggak akan ngalamin sholat. Sholat aja khusyuknya segini Pak, memang segitu diukur, diatur. Ngajinya segini Pak, wiridnya segini, istiqomahnya segini, sudahlah. Yang paling penting sudah saya jelaskan, yang kekuatan utama adalah menjaga kelangsungan. Terus begitu, terus aja, terus, jangan dihentikan. Ada bosannya ya sudah saya jelaskan, ganti variasi dengan amalan yang lain. Sholat 5 waktu sih nggak bisa diganti, udah itu pasti. Ini yang ibadah amalan lain, bosan baca apa, ganti yang lain terus. Tapi jangan kemudian berhenti gara-gara bosan, ya capek, udahan, akhirnya mulai baru lagi. Tapi itu juga masih bagus daripada tidak sama sekali. Udah jalankan aja, kita nggak tahu kapan akhir dari hidup ini. Pas lagi eling apa lagi nggak eling, lagi ingat apa nggak ingat, itu yang kita jaga.
Satu, kata Allah begini melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, kata Allah begini, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Rasulullah, sampaikan Muhammad, kata Allah kepada Rasul, bahwa sesungguhnya aku inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku mah tergantung hambaku menduga tentang aku. Jadi Allah menyerahkan kepada dugaan kita. Kita pikir Allah tuh gimana? Ya itulah Allah. Allah ini maha rahman, maha rahim, maha baik, maha penolong, maha pemberi jalan keluar, maha memberikan nikmat, maha sudah baik semua tuh. Kata Allah, saya sih tergantung kamu gimana memandang tentang aku. Terus dilanjutkan lagi, fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika engkau mengingat aku, kata Allah, maka aku ingat kamu. Ketika engkau mengingatku sendirian, maka aku akan mengkhususkan engkau secara spesial. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Ketika engkau rame-rame duduk zikir menyebut Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka aku juga akan memviralkan, mengingatmu di hadapan para makhluknya Allah. Allah tuh maha bangga terhadap hambanya yang taat. Diumumkan di langit. Makanya ketika ada orang soleh itu, orang taat, orang baik, istiqomah dalam ketaatan, Allah tuh bangga, senangnya minta ampun, sehingga membanggakan di hadapan para malaikat. Dipanggil semua malaikat, lihat hamba saya. Kamu jangan ini kan ada dua malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab. Kalau malaikat rahmat tuh kalau ngelihat kebaikan ya senang. Siapa aja, kebaikan jenis apa aja, senangnya minta ampun, bangga, sukacita. Ketika melihat yang tidak baik, malaikat azab nih senang banget. Kenapa? Udah pasti ini lalap atau bahkan apa namanya nanti buat bahan bakar api neraka. Ini pi adabun nih. Yang baik malaikat rahmat senang, yang jelek malaikat azab yang senang. Nah, ketika dua-duanya ini berlomba, maka Allah membanggakan yang taat. Malaikat adab, kamu boleh lihat hamba saya sebagian yang maksiat dosa, tapi coba lihat tuh, ya lo banyak yang taat, yang baik, yang soleh. Apa ibu-ibu semuanya nggak bener? Banyak yang bener. Bapak-bapak semuanya banyak yang bener. Anak-anak badar semua banyak yang soleh-soleha. Jadi berimbang nih. Nah, maka itulah ketika ada orang punya satu sisi kebaikan, ya tentu saja Allah senang. Persoalan ada keburukannya, tentu Allah maha mengampuni selagi kitanya mau minta ampun. Ya artinya baik semua. Yang ahli taat kalau istiqomah, tidak ria, ikhlas, Allah senang. Yang ahli maksiat kalau sadar taubat, ya Allah juga senang. Nah, malaikat azab ini gak kebagian. Sudah saya ceritakan dulu, ingat-ingat tuh tentang bagaimana orang ahli dosa, ahli maksiat lalu mati dalam keadaan husnul khotimah, diterima oleh Allah taubatnya, nggak jadi diazab karena taubat. Itu penting taubat tuh kapan Pak taubat? Tidak harus nunggu mati, setiap hari istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kapan saja. Ada yang dirutinkan setiap setelah sholat, ada yang Bapak Ibu sebut zikir, sholawat, istighfar, apa saja, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, apa saja deh. Kalau lagi bengong, duduk sendirian, lagi nggak ada kerjaan, atau sambil aktivitas apa saja, boleh begitu, boleh. Nah, itu diperbanyak zikir. Ingat, yang penting jangan sampai lupa saja. Secara lisan zikir itu penting, secara pikiran juga dari belajar, dari ngaji, secara hati juga dari meningkatkan iman dan Islam. Wa ana fa in dzakarani, terus wa in taqarraba ilayya shibron. Nah, taqarrabtu ilaihi dzira'an. Siapa orang yang coba mendekat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara shibron, taqarrabtu ilaihi dzira'an, dia berjalan mendekat menuju Allah satu shibr. Shibr itu ada yang satu kil atau satu jengkal. Allah lebih satu depak, bahasa Sunda itu sedepak segini ya segini nih setengah. Allah lebih dekat satu lengan begini. Pokoknya kalau kita ada niat mendekat, Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Jadi tergantung kitanya lagi.
Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalah. Jika ada orang yang dengan berjalan santai pelan kembali taubat ke jalan Allah, Allah berlari, disambut, selamat datang, terbuka pintu taubat untukmu, terbuka ibadah untukmu, silahkan ibadah, saya pasti terima, silahkan bertaubat, saya pasti terima, selagi ingat berarti. Tapi kalau sudah sekali lupa lalu Allah lupakan, ini yang tidak ada penolongnya. Kalau dilupain, lupa Pak dulu saya hilap sekian ngapain gini maksiat, hilap namanya juga. Berapa? 30 tahun, 20 tahun. Sekarang umur berapa? 40. Sudah atuh hilapnya 40 tahun aja. Masa sisanya mau hilap lagi? Udah cukup yang sudah berhentilah sampai di situ. Sekarang kita perbaiki, ingat atau kembali ingat kepada Allah. Sudah lanjut usianya Pak, saya tidak ingin anak keturunan saya seperti saya, berhenti di saya, mulai dari anaknya ke sananya. Ingat ketika Nabi Yakub ketika berpesan kepada putranya, apa yang dikatakan? Ma ta'buduna min ba'di, pesankan tentang ibadah. Kamu punya apa aja, kamu kerja apa aja, sukses apapun nanti di masa depan, jangan sampai tidak menyembah Allah, jangan sampai tidak ibadah, jangan sampai tidak sholat, percuma, gitu kan pesannya. Iya, kalau yang lain-lain bisa diwariskan, sholat ini susah diwariskannya, kecuali kalau dibiasakan sholat. Warisan yang pertama sholat, yang kedua zakat, puasa, tapi dari kecil gak pernah diajarin sholat, ini susah. Yang diajarin aja masih susah. Nah itu tanggung jawab orang tua, dan kita sedang jalankan itu sebagai tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Wa huwa yastafidu, kemudian hadal maqam bi mujarradi iqbalihi wa ishtighalihi bi dzikri yaqulu subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi begini, ana ma 'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Lalu kita bertanya, kalau kita zikir itu Allahnya hadir apa? Allah itu ada setiap saat dan tidak pernah tidak ada. Allah itu maha ada, tidak pernah tidak ada. Allah maha melihat, tidak pernah tidak melihat. Allah maha menyaksikan, maha teliti, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Nah maka kata Allah, aku selalu beserta hambaku ketika dia mengingatku. Cirinya apa? Ketika bergerak lidahnya menyebut namaku. Kan saya pernah menyampaikan, ketika ada seseorang menyebut nama Allah, sadar maupun tidak, itu Allah pasti jawab, memenuhi panggilan itu labbaik, labbaika ya abdi. Kalau anak kita dipanggil, deh sini, ya, nah itu ya Allah, itu Allah langsung jawab, labbaika ya abdi salfa tu'ti fa'u'ti. Ya, ada apa, minta apa, mau apa, saya kasih. Langsung. Kalau kita kan kadang kurang dengar, kurang jelas, apa tadi, siapa yang manggil ya, ada apa sih tadi. Nah kalau Allah nggak mungkin salah dengar, Allah maha mendengar. Nah maka ketika disebut nama Allah, kata Allah, ana ma'abdi idza huwa dzakaroni wa taharrakat bi syafatah. Berapa banyak lidah kita basah, bibir kita basah menyebut nama Allah dalam satu hari semalam. Dengan sholat mau nggak mau otomatis sudah. Dari mulai niat wudhu disebut nama Allah, dari wudhu, dari niat sholat, dari bacaan sampai salam menyebut nama Allah. Ibu-ibu kalau lagi haid, bapak-bapak nggak ada halangan. Ibu-ibu yang biasa sholat 5 waktunya tidak ditinggal, kemudian diberikan haid, berarti nggak ada pahala sholat Pak. Dalam hadis dan para ulama sepakat dalam fikih ibadah, seorang perempuan yang rutin 5 waktunya dijaga, maka pahala sholat 5 waktu selama dia haid tidak berkurang sama sekali. Tetap kewajiban, karena tidak sholatnya itu bukan karena malas, karena memang justru haram sholat. Malah jangan maksain, Pak saya nggak mau ninggalin sholat walaupun sedang haid. Ya aneh, itu bertabrakan dengan syariat, haram kok. Nah jadi yang paling penting dihitung istiqomahnya. Siapapun perempuan, ibu-ibu yang haid kemudian dia haram sholat, maka pahala sholatnya tidak berkurang. Dengan catatan dia ketika tidak haid tetap sholat, karena sudah rutin, sudah biasa kewajiban. Persoalannya kenapa sholat harus dikodok? Puasa Ramadan harus dikodok, tapi sholat 5 waktu tidak.
Tentu saja secara fikih, secara manusia, secara basyariah tuh memberatkan. Kalau 15 hari paling lama haid, umumnya 6 atau 7 hari, paling cepat 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau misalnya maksimal 15 hari haid nih, 15 dikali 5 waktu sholat, udah berapa? 75. Iya, 75 kali sholat selama 15 hari. Berarti ada 75 sholat setiap bulan yang ibu harus qodho. Berat ya? Belum rokaatnya. Itu aja. Kalau wajib qodho nih, ternyata sholat 5 waktu yang ditinggalkan tidak wajib qodho, nggak wajib, tidak diwajibkan. Tapi puasa kok wajib qodho Pak, dalam 1 tahun, durasi waktunya lama, dalam 11 bulan. Ternyata ibu punya utang puasa nggak qodho juga, kelewatan atau 11 bulan dikasih waktunya. Dicicil Senin minggu pertama, Senin bulan kedua, Selasa atau Kamisnya bulan berikut. Bu, kalau ada niat puasa qodho, yang itu qodho karena hutang Ramadan, lalu dilaksanakan di hari Senin atau Kamis, pahalanya double. Puasa qodho juga, puasa sunnah juga. Pak, saya pas banget, lahirnya Senin, puasa sunnah Rasul juga Senin, qodhonya hari Senin, 3, double pahalanya. Ya gitu. Pak, saya mau nirakatin anak saya setiap Senin saya puasa, ya sudah, Senin double pahalanya. Nah, soal pahala susah dihitungnya karena Allah Maha memberi pahala sebanyak-banyak. Wallahu yudhaifu liman yasha. Nah, jadi perhitungannya gini, seberapa banyak lisan kita basah mengingat Allah dibanding basah tidak mengingat Allah. Apa yang kita sebut setiap hari. Kalau kemarin kita bicara afdalul kalam kalamullah, seutama-utama ucapan itu adalah firman-Nya Allah, artinya baca Al-Quran. Saya nggak baca Quran Pak, karena emang nggak ada waktunya, nggak bisa bacanya juga, harus diliatin sama Ustadz, harus, kalau nggak ini saya nggak bener bacanya. Ya sudah, berarti apa nih lisan saya supaya basah menyebut nama Allah? Ya kalau zikir yang lain saya bisa, itu berarti. Jangan sampai nggak semua lisan kita basah tiap hari, mulut kita basah tiap hari, capek ngomong, capek ngobrol, tapi nggak ada yang membuat kita ingat sama Allah. Maka salah satu rutinitas ngaji malam Ahad, yasinan, ya kan, tahlilan, ibu berhadir pengajian, nanti Sabtu tuh di Bang Udin acara akikah, dengar ayat kursi, dengar tahlil, dengar maulid, berarti pernah lidah kita basah membaca zikir. Jangan ditanya banyak mana zikir sama ngobrol gosipnya, banyak gosip sama gibah pasti. Nah, cuman dinetralisir Bu, gitu maksudnya. Zayyinu aswatakum biqiraatil Quran. Lidah kita ini sudah banyak kotorannya, tolong dibersihkan. Caranya sekali waktu menduduk istighfar 100 kali. Nah itu copot, lepas dosa itu. Maka dengan sholat 5 waktu dijaga tuh, dosa dari subuh sampai zuhur dihapus di waktu zuhur, dosa dari zuhur dihapus di waktu asar kalau sholat, tapi di waktu asar ke maghrib dihapus di waktu. Kalau 5 kali sholat dijaga terus mati misalnya di antara 5 waktu sholat, bersih sudah. Itu jaminannya dari Rasulullah melalui Siti Aisyah dalam hadisnya begitu. Umpama, sampai diumpamakan supaya orang tuh mudah paham. Seperti rumah kalian, di rumah ini misalnya, pintunya di sini, datang air banjir dari depan sehari 5 kali, deras. Kira-kira apa yang tersisa di dalam rumah? Atau mungkin rumahnya juga ambruk habis lah. Umpama dosa manusia itu banyak, kalau sholat 5 waktu dijaga nih, berarti zuhur kosong lagi, nanti diisi lagi nih dosanya nih, gak sengaja ataupun sengaja, asar banyak lagi dosa, sholat hilang lagi. Yang banyak mungkin ya sebagian saudara teman kita atau siapa gitu, sholatnya jarang tapi dosanya terus bertambah. Itu yang dalam syair yang populer, ilahi lastulil firdausi ahla. Coba ibu hafalkan terus. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Terus kesananya apa? Ada bait yang menyebutkan begini, setiap hari dosaku bertambah,
dan dosaku umpama butiran pasir di padang pasir. Kan pertamanya gini, ilahi lastu lil firdausi ahla. Enggak, Ustaz. Kalian belum? Jam dulu lah, ngajinya setengahnya nggak apa, dapat ujungnya. Duduk situ, bapak-bapak. Ilahi ya Allah, lastu, laisa anak, lastu, saya bukanlah, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya ini bukan ahli surga firdaus, apalagi kalau begitu berarti ahli neraka dong, kata Allah ya. Tapi lalu dalam syair bait berikutnya disebutkan wala aqwa ala naril jahimi. Ya enggak juga, saya enggak kuat kalau di neraka. Ahli surga juga bukan, ahli neraka juga bukan. Terus maunya apa, kata Allah begitu. Itu kayak diplomasi kan. Ya Allah, saya ini masuk surga nggak pantas. Terus neraka dong. Ah enggak, neraka juga. Lah terus kemana? Apa yang diminta ternyata faghfir dzunubi. Yang penting saya mah diampuni dosa-dosa saya. Kalau sudah diampuni kemana masuknya? Ya intinya bisa minta surga cuman basa-basi sama Allah, diplomasi gitu. Nggak langsung minta surga karena ngerasa banyak dosa. Kalau banyak dosa kamu neraka. Enggak, ya Allah saya nggak kuat. Wala aku ala naril jahimi. Terus minta apa? Faghfir dzunubi. Saya sih cuma minta diampunin aja dosa saya semua. Ya Allah, yang kecil, yang besar, yang lupa, yang sengaja. Terus kalau diampuni berarti saya bersih dari dosa. Terus masuk ke mana? Surga lah gitu. Kan ujungnya itu surga. Ya cuman bahasanya begitu. Ulama tuh kalau udah ngarang dialog sama Allah tuh segitu romantis, segitu dekat karena kedekatan jarak antara beliau dengan Allah. Sampai begitu. Ya Allah, sama kayak doa begini Bu, ulama nih ngarang nulis doa susunannya begini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya itu bahasa-bahasa diplomasi para ulama. Kita makanya pas saya mau ngarang doa pakai bahasa sendiri, udah banyak para ulama bikin bahasa yang bagus-bagus. Kita tinggal tiru aja. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu, kebaikan darimu, saya sehat darimu, anak sehat, suami sehat, istri semua sehat, lancar, itu punyamu semua. Saya diberikan sebegini mapan hidup itu darimu semua. Saya punya ini darimu semua, semuanya darimu. Anak pintar, anak soleh-soleh darimu semua. Jadi yang bagus-bagusnya dari Allah. Itu bilang begitu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Tapi bukan berarti saya nggak punya masalah ya Allah. Banyak ini. Itu. Jadi tadi itu udah benar. Tapi bukan berarti tidak punya masalah. Terus kamu mau apa man? Wa ilaikal mustaka, mau ngadu ini. Ah gitu ya. Ngadu apa? Enggak saya nggak mau cerita. Lu coba. Aneh gak tuh? Kalau ngobrol begitu kira-kira lu maunya apa sih? Gitu kan? Wa ilaikal mustaka, kepada engkau saya mau mengadu. Kenapa kamu gak cerita apa yang mau kamu keluhkan? Kata kita nih baca lagi. Wa antal musta'an, kan engkau maha tahu ya Allah. Gak saya ceritain juga Allah tak tahu. Gak saya keluh kesah juga Allah tahu. Jadi Allah maha penolong, jadi saya yakin kau menolong. Kenapa kok kamu begitu? La haula wala quwata illa billah. Dah saya teh nggak bisa apa itu namanya minta tapi agak diplomasi gitu. Bahasa-bahasanya banyak. Sama kayak tadi. Saya bukan ahli surga, ya udah neraka tuh. Saya nggak kuat di neraka. Terus maunya apa? Yang penting diampuni. Kalau diampuni nanti dosanya habis bersih. Terus kemana? Ya ke surga lah. Gitu pengennya. Nah itu cara para ulama, tinggal kita tiru saja. Wadzikru, kemudian wadzikru ahabbul a'mal ilallah. Wadzikru utawi zikir iku ahabbul a'mali luwih dan demeni amal ilallahi maring Gusti Allah. Qala Mu'ad bin Jabal, kemudian sahabat Mu'ad berkata, inna akhiru kalamin, satuhune akhire ucapan farok tukang misai kang misai sopo isun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankultu kita ngucap sopo isun ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasul, amal apa, kata Mu'ad bin Jabal, yang paling dicinta oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, antamuta, nanti kamu mati, walisanuka, sementara lisanmu rotbun min dzikrillah, yang amalan paling baik di sisi Allah, nanti pas kamu mati lisanmu basah karena zikir kepada Allah. Bisa nggak menjamin pas meninggal nyebut Allah? Bisa nggak?
Ada yang bisa jamin nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Lagi nahan sakit, aduh ceklek mati. Yang disebut terakhirnya apa? Aduh. Ada lagi suwe, mati. Ada lagi ya elah, mati. Ada yang teriak-teriak aja. Makanya yang biasain pikir lafaz Allah. Ya Allah, ceklek. Nah, itu yang disebut Allah. Gak kuat karena nahan sakit yang amat sangat. Kenapa yang sakit parah sampai kemudian sedang naza, tidak boleh ditinggal? Khawatir ketika dia sedang menahan sakit, diceritakan setan itu iblis bala tentara, datang rombongan dengan pasukan penuh lengkap persenjataan. Satu, ketika dia manusia lahir, orok, ada bayi lahir, itu iblis bala tentara senjata lengkap turun semua, supaya si anak ini jangan mengenal Tuhannya. Jadi ditungguin tuh yang lahiran. Nanti kan diadanin tuh supaya dikenalin. Pas yang kedua, yang ketika orang ini mau mati. Makanya ketika ada orang bayi lahiran kemudian diadanin bapaknya, itu setan sama iblis. Ya bapaknya si dasar, ngadanin susah ini udah. Udah pasti anak ini nanti mau sholat, mau disunat, mau ngaji gitu. Udah pasti tuh, udah dikenalin sama Allah. Nah tiba-tiba ya udah biarin, ntar tunggu kalau udah dia dewasa. Nggak apa-apa sholat, nggak apa-apa dia ngaji, nggak apa-apa dia pinter. Tapi kita alihkan perhatian pinter sholat ngajinya buat maksiat nanti dia. Dia jadi orang yang nggak ikhlas, dia jadi ria. Ternyata orang nih sampai besar dewasanya ibadahnya bagus, taat, istiqomah, sampai di saat mati nanti kita datangin lagi. Datang lagi supaya apa? Supaya lupa kepada Allah. Maka Rasul mengingatkan kepada kita semua melalui hadis yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Hendaklah engkau mati dalam keadaan lisannya basah menyebut nama Allah. Gimana caranya? Gak usah ditunggu kapan matinya, dari sekarang dibiasakan dzikir. Apalagi kalau lagi sakit, udah jangan disebut yang kecuali Allah aja. Allah, ya Allah, Allah, Allah. Sambil nggak, aduhnya tuh diganti Allah gitu maksudnya. Aduh ya Allah, aduh ya Allah, aduh nggak apa-apa ada Allahnya. Lagi lahiran, ibu-ibu lagi lahiran, ya Allah gitu. Insya Allah, ya yang disebut Allah. Sampai lepas itu ruh dari jasad yang disebut nama Allah. Makanya kalau yang sudah tidak mampu mengucap dengan lisan, hendaknya hatinya dikuatkan. Caranya gimana? Ditalkin, dibimbing. Yang hidupnya, yang nemeninnya ngucap, jangan ngajak ngobrol. Ya, yang ketika orang ini lagi nazar tuh, Pak, ingat nggak dulu Bapak waktu sama kita jalan-jalan? Jangan, ntar keburu mati ngomongin itu. Pak, sehat Pak, semangat Pak, nanti kita anu lagi. Jangan, pokoknya Allah. Apa itu udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Berarti dia sedang hidup di alam dimensinya yang berbeda. Malaikat datang bareng sama iblis datang. Itu sulitnya luar biasa. Dan kita nggak ngalamin itu. Yang orang lihat kan taunya dia sedang tidur, merem, tiba-tiba matanya mendelik kanan kiri atas bawah. Kita lihat apa? Nggak ada apa-apa. Tapi dia sudah hadir alam yang berbeda antara alam roh, alam jasad dengan alam barzah. Campur aduk, panik. Makanya kita tenangkan dengan cara talqin, dibisikin aja. Allah, Allah, Allah gitu. Kan kalau yang sakit suka teriak nggak jelas ya, suka ngeluh-ngeluh terus teriak-teriak. Iya nggak jauh lah saya punya bapak. Nah, waktu di sini kalau lagi kambuh ya Bang Udin ya. Nah Bang Udin, Bang Goho, Bang Ogi sering kalau bapak lagi kerasa tuh apa nih? Halo, aduh terkuat. Terkuat nanti gimana? Kan saya bilang, bah abah mah terkuat, yang kuat mah Allah. Saya bilang gitu. Sama Allah, Allah gitu. Ganti nggak apa-apa, nggak jelas juga. Kuat, aduh nggak kuat yang balik gitu. balik kita horor pikirannya ya. Nah gitu dah. Anaknya saya tuh khawatir, makanya jangan lepas dari dzikir. Ya Allah Pak, Bapak abah mah moal kuat, abah mah moal bisa sama Allah. Nu kuat mah Allah, abah mah moal kuat. Saya gituin. Nah itu di sepanjang jalan pernah begitu ngalamin. Sekarang alhamdulillah sehat. Kemarin saya tengok, ya sehat tuh. Ya sesehat-sehatnya ya orang sakit ya gitu, artinya bisa aktivitas, betah dan di sana baik-baik aja. Nah Ibu,
Intinya Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, zikir adalah merupakan inti daripada ibadah. Sholat kalau nggak ingat Allah percuma. Sholat ibadah yang lain kalau tujuan akhirnya nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama man amana billah wa bil yaumil akhir, nggak ingat Allah berarti nggak ingat hari akhir bahwa nanti ada pembalasan. Amal sedikit kebaikan dibalas, amal buruk juga Allah perlihatkan, maka perbanyak amal baik, amal soleh. Mudah-mudahan dicatat, amal soleh dilipat gandakan pahala kita, salah dan dosanya Allah ampuni sehingga mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karibina wa dzurina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jami'a auladina wa sanatirina wa jami'a talamidina wa jami'a jama'atina ulamal hamidina aghni syakirin wa imamal mujtahidin wa zidhum ilman katsiran nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.